Julianus Pasang, SPD MPD, merupakan sosok yang menjadi teladan yang baik bagi banyak orang, dengan keberhasilannya. Dengan dedikasi, kerja keras, dan komitmen yang tak kenal lelah, beliau telah membuktikan bahwa kesuksesan dapat diraih melalui usaha dan ketekunan. Semangatnya yang menginspirasi patut dicontoh banyak orang sebagai langkah menuju keberhasilan. Semoga terus menjadi panutan bagi generasi mendatang. Berikut wawancara reporter kami Radar Papua Tengah dengan beliau selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire. Oke, kita lanjut kembali saudara pemirsa di Provinsi Papua Tengah ataupun di luar Papua atau di mana saja berada. Kami sekarang berbincang kembali dengan Pak Julius Pasang. Lanjut pertanyaan ini Pak, ini beliau ini berhasil bukan saja di kantor Dukcapil Kabupaten Nabire, tapi kemarin di Dinas P&P mendapat apresiasi dari guru-guru tentang beliau sebagai pemimpin, dan berhasil juga kemarin di PTSP satu penanam modal, dan sekarang beliau ada di Dukcapil. Apa yang membuat beliau ini sampai bisa berhasil ini kami bisa pertanyakan. Ini beliau aturan yang beliau tetapkan dari pribadi dia sendiri dan menata aturan di pegawai, dan sejauh ini bagaimana Bapak punya tata tertib yang Bapak buat sampai bisa berhasil nih Bapak? Iya, baik, terima kasih. Jadi kalau soal kita yang pertama, kalau saya ya kita bisa berhasil ya tentunya kita disiplin dulu, itu yang pertama. Kemudian kita bisa melayani dengan baik apabila kita punya hati nurani bahwa kita ini pelayan. Jadi bukan berarti bahwa kalau kita misalnya diberikan kewenangan oleh bupati menjadi kepala dinas baru kita menganggap kita punya diri kita bos. Itu yang tidak jalan kalau seperti itu. Tetapi kita menganggap kalau kita diberikan tugas bahwa kita ini pelayan dan memang harus kita lakukan, kita utamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Lalu ya barangkali kita juga punya prinsip bahwa ya untuk diberikan tanggung jawab sekarang ya pasti beda dengan tanggung jawab pada saat orde baru dengan orde lama. Nah kalau pemimpin yang sekarang itu ya pasti harus menjadi contoh, menjadi teladan di tengah-tengah di mana kita diberikan tanggung jawab untuk memimpin misalnya di satu dinas. Tetapi yang paling utama itu adalah untuk mengabdikan diri menjadi pelayan yang prima. Jadi tidak ada prinsip, tidak ada cita-cita bahwa apa yang kita harus diambil di tempat yang kita ditugaskan, tetapi apa yang harus kita berikan kepada masyarakat untuk kita mengabdikan diri, sehingga apa yang kita lakukan dilayani oleh masyarakat, melayani masyarakat sungguh-sungguh menjadi tanggung jawab di dalam kehidupan kita dari hari ke hari dan dari bulan ke bulan, bahkan dari tahun ke tahun kita lakukan, dan memang itu adalah tanggung jawab yang mutlak yang kita harus lakukan. Kemudian tadi kalau dikatakan kenapa bisa berhasil di disiplin, ya itu karena ya intinya bahwa marilah kita ini kalau kita dikasih tugas menjadi contoh, menjadi teladan bagi teman-teman yang ada, baik itu kepala bidang, sekretaris, kepala seksi, tetapi juga seluruh staf. Kalau kita bicara soal kehadiran, ya kita duluan hadir. Tetapi kita soal bicara bekerja, maka kita harus melaksanakan pekerjaan yang baik dan menjadi tanggung jawab itu melekat. Dan saya pikir itu semua yang betul-betul bisa menjadi contoh bagi teman-teman, dan kita akan melakukan keterbukaan. Ini juga biasa menjadi kendala itu kalau kita tidak terbuka, ya misalnya ada katakan DPA lalu hanya kita yang pegang, ya. Tetapi kalau saya prinsip ya keterbukaan itu yang utama.
Karena kalau kita tidak terbuka zaman sekarang ini, maka itu menjadi kendala bagi kita. Ya, pasti banyak ya teman-teman bertanya atau ya pasti muncul katanya kita ini katanya begini. Tetapi kalau kita terbuka kan tidak ada juga keuntungan pribadi kalau kita terbuka, tetapi itu merupakan keuntungan bagi kebersamaan di dalam dinas yang kita kelola bersama dengan teman-teman. Untuk itu yang mungkin itu yang berkaitan dengan tadi, bahwa apa yang harus kita lakukan sehingga sukses, ya saya pikir itu kuncinya adalah kita menjadi pelayan yang prima, pelayan yang setia di tengah-tengah kehidupan masyarakat, baik itu di lingkungan manapun. Ya, saya kira itu.